Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, sehingga kita terus mampu menjalankan seluruh ta'alimul Islam sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang hasan riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Kita masuk kepada al-mabhats al-khamis, pembahasan yang kelima dari ini ya. Setelah sebelumnya kita mempelajari al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Kemudian kita masuk kepada fawaid ma'rifati asbabin nuzul. Faedah-faedah mengetahui sebab-sebab diturunkannya ayat. Yang pertama ya taliban, ringkasannya ya, idraku hikami tasyri'. Faedah yang pertama, kenapa kita perlu mengetahui sebab nuzul Quran, sebab diturunkannya satu ayat. Yang pertama adalah idraku hikami tasyri', mengetahui hikmah pensyariatan, mengetahui hikmah dari pensyariatan. Kemudian juga ma'rifatu maqasidis syariah, dan juga mengetahui maqasid, maksud-maksud dari syariat. Ini ada ilmu tersendiri ya, maqasidus syariah. Ada karya para ulama yang berkaitan dengan masalah ini ya talibat, seperti kitab Al-Muwafaqat oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, yang diteliti oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, 4 jilid ya, kitab yang sangat bagus tentang maqasidus syariah. Dan ini nanti berkaitan juga dengan ilmu usulil fikhi ya. Maqasidus syariah, maqasid syariah oleh al-Imam, yakni judulnya Al-Muwafaqat oleh Al-Imam Asy-Syatibi Al-Maliki. Begitu juga wa kaifa anna al-ahkama syar'iyyata kanat ta'ti munasibatan lil waqi'. Bagaimana tidak ya, bahwasanya hukum-hukum syariat itu dahulu datang sesuai dengan waqi', sesuai dengan fakta. Wa musayyiratan lil hadas, dan berjalan sesuai dengan peristiwa. Wa muhaqqiqatan wa mustawfiyatan hajatal mukallaf, dan juga untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia. Ini hikmah yang pertama ya talibat. Jadi kalau kita misalnya adanya apa sih faedah kita mengetahui asbabun nuzul ya, tentunya adalah pertama, dengan mengetahui sebab-sebab diturunkannya ayat, kita akan mengetahui hikmah pensyariatan itu, dan juga mengetahui maksud dari pensyariatan. Oleh karena itu beberapa yang sifatnya larangan itu datang secara tadarruj, berangsur-angsur ya. Bagaimana khamar itu enggak langsung diharamkan, berangsur-angsur dia sampai ada titik terakhir dia diharamkan. Taib. Oleh karena itu di sini dikatakan
fatadulluka, ini akan menunjukimu ya, asbabun nuzul itu ya, bahwasanya sebab-sebab diturunkannya ayat itu akan memberikan engkau petunjuk ala annal qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an tersebut lam yanzil litultamasu bitilawatihi al-barakatu, tidaklah diturunkan untuk dicari barakahnya tatkala dibaca. Jadi maksudnya di sini adalah dengan kita mengetahui sebab-sebab diturunkannya suatu ayat ya, maka ini akan menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu tidaklah diturunkan hanya untuk mencari berkahnya saja, keberkahan Al-Quran itu saja, kan gitu. Wa in kana fihi a'zamul barakat, meskipun di dalam Al-Quran itu ada berkat yang sangat besar, tidak dipungkiri ya talibat, di Al-Quran itu barakah, karena Al-Quran itu seluruhnya barakah. Tetapi dengan mengetahui sebab-sebab diturunkannya Al-Quran, kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan bukan untuk mencari barakahnya saja. Kita tahu, oh seperti ini, kenapa ayat ini turun, oh latar belakangnya begini. Meskipun nanti itu memang barakah juga, karena seluruh ayat adalah barakah. Maka di sini jawabannya, ini kuncinya di sini. Kenapa? Wa innama nazala qanunan lil hayah, melainkan Al-Quran itu diturunkan dengan sebab-sebab itu sebagai undang-undang kehidupan. Oleh karena itu misalnya ada masalah, datang solusi, jadi dia adalah sebuah undang-undang. Solusi itulah sifatnya Al-Quran turun, masalah itu adalah sebab diturunkannya ya. Jadi dengan itu juga kita mengetahui bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah undang-undang kehidupan yang menjadi sarana kita untuk menggapai ridha Allah tabaraka wa taala. Hal inilah juga akhirnya kita bisa memahami kenapa Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, yang senantiasa Ustaz ulang-ulang ya, taraktu fikum amrain, aku telah meninggalkan kepada kalian, kata Rasulullah, termasuk kepada kita tentunya generasi setelah sahabat dan seterusnya sampai sekarang, dua urusan, lan tadillu ma tamassaktum bihima, di mana kalian itu tidak akan pernah menyimpang dari agama ini selama kalian berpegang teguh dengan apa? Keduanya. Dengan keduanya. Lalu disebutkan apa itu? Kitab Allah, itulah undang-undang kehidupan, wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya sebagai undang-undang juga ya, karena sunnah adalah penjelas dari Al-Quran dan merupakan juga wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, sesungguhnya Rasulullah itu tidaklah mengucapkan atas hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian juga dikatakan di sini tutbatu bihil muamalatu ya, kemudian dirincikan dengan Al-Quran itu perkara-perkara muamalat ya. Nanti di kelas 12 kalian udah lewat ya, ini kelas 12 sekarang ya. Nanti kelas 11 adik-adik kalian dia akan mempelajari fikih muamalat berupa disebut di sini min buyu'in. Nah, di sini nanti kalian masuk fikih nikah ya di semester 2. Min buyu'in berupa transaksi jual beli, nikah, talak, uqdiyah berkaitan dengan hukum-hukum ini ya, dan miras yang nanti juga akan kalian pelajari sebentar lagi ya. Kama tutbatu bihi al-ibadat, sebagaimana dengan Al-Quran itu dirincikan juga perkara ibadat. Misalnya masalah warisan misalnya telah dirincikan di situ. Begitu juga masalah zakat, salat yang meskipun umum di situ tapi dijelaskan juga melalui hadis-hadis yang merupakan syarah atau penjelas dari Al-Quran, dan dua-duanya adalah wahyu. Berupa apa? Taharah, ini jelaskan ayatnya Al-Maidah. Salah juga, siyamun juga adalah Al-Baqarah 183. Dan semuanya ini ibadah itu termaktub, ibadah-ibadah yang dari Allah termaktub di dalam Al-Quran.
maupun sunnah. Wa ghairi dzalika, dan selain dari ini semua. Laisa lil fardi khasah. Al-Qur'an itu kita ketahui juga tidak diturunkan untuk individu tertentu, bal lil mujtama, bahkan Al-Qur'an itu untuk seluruh masyarakat, wa daulah, seluruh negeri kadzalika, begitu juga. Ya. Paham ini ya talibat? Coba dihayati dia, belajar itu enggak penting terburu-buru gerasa gerusu gitu. Hayati dia. Menyatu, bukan kayak orang tasawuf ya, Allah menyatu dengan makhluk. Enggak, ini adalah menyatu, hayati, pahami, resapi. Ya. Kata demi kata, gabungannya, kan gitu. Insya Allah dengan cara seperti itu kita itu tidak akan cepat lupa. Akhirnya paham. Kan dalam ulangan atau mengutarakan balik satu hal kan enggak mesti harus sesuai dengan kata-kata penulis atau kata-kata orang yang kita dengar. Tapi utarakanlah coba dengan kata-kata kita. Bagaimana caranya? Tentunya harus paham dulu. Kalau tidak paham, itulah nanti namanya apa? Hafal mati. Betul juga dalam ujian, betul. Hafal mati dia kan, hafal dia kan begitu. Tetapi yang kita inginkan juga adalah al-fahmu. Kenapa? Karena al-ilmu adalah al-fahmu. Ilmu itu adalah pemahaman. Baik. Ini adalah faedah mengetahui sebab nuzul, sebab diturunkannya Al-Qur'an yang pertama. Faedah yang kedua, ma'rifatul wajhi alladhi yakunu alaihi ma'nal ayat. Mengetahui bentuk yang di atasnya makna ayat tersebut. Ya, artinya ada ayat turun, tentu untuk memahami ayat tersebut kita harus tahu kenapa ayat itu turun, sehingga nanti kita jangan salah menerapkan ayat itu. Ya, kasusnya beda, ayatnya beda, seringkali seperti itu. Yang disebut dengan wajhul istidlal atau sisi pendalilan dari sebuah ayat enggak nyambung dia. Maka dengan sebab nuzul itu akhirnya kita bisa mengetahui, kita tahu bahwasanya penerapan ayat ini dalam kasus tertentu yang sifatnya modern enggak salah kita, atau pada masa-masa yang lampau tidak keliru. Ya. Lalu penulis ini mengatakan wa hadza ya'ni anna ma'rifatas sababi, oleh karena itu ya, mengetahui sebab diturunkannya ayat aslun fi tafsiril ayah. Aslun adalah sumber dalam penafsiran suatu ayat. Walidzalika, oleh karena itu, yahtadi bihil mufassiruna, ahli tafsir mengambil petunjuk dari sebab diturunkannya ayat tersebut, liidraki ma'anil Quran, untuk mengetahui makna-makna dari Al-Quran. Di sini kaidah ya. Ini nanti pindahkan kaidah anakku. Kemarin ada kaidah di sini. Kaidah ya, di mana dia? Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Ada kaidah yang berikutnya di sini. Di sini dia. Kaidah anna ma'rifatas sababi aslun fi tafsiril ayah. Ini kaidah. Anna ma'rifata sababi, lanjutkan saya biar jangan paham ya, biar jangan susah keliru nanti. Anna ma'rifata sababi nuzulil ayah, gitu dibuat. Anna ma'rifata sababi nuzulil ayah aslun fi tafsiril ayah. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ini mampu memiliki kemampuan untuk memahami kaidah inti dari sebuah permasalahan, ya, baik dia baik diletakkan secara deduksi atau induksi, kan gitu, awal atau akhir, ya, ide utama atau pokok pikiran atau paragraf utama. Begitu juga dalam masalah ini kita bisa ambil pokok poinnya seperti ini, anna ma'rifatas sababi nuzulil ayah aslun, pondasi atau sumber dari penafsiran suatu ayat. Sehingga dari sini kita pahami, kalau nanti anak-anak kami melanjutkan studi misalnya ke jurusan tafsir, ya, maka hendaklah memiliki kitab sebab-sebab diturunkannya ayat yang disebut dengan kitab Asbabun Nuzul, yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti dan juga Al-Imam Al-Wahidi. Catat nakku, Asbabun Nuzulil Quran, judulnya sama, dikarang oleh dua orang. Yang pertama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Al-Imam Al-Wahidi. Al-Imam Al-Wahidi. Nah,
Asbabun nuzul Quran ini telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Taib. Nah, ini kan kaidah ya, ma'rifatul wajh alladhi yakunu alaihi ma'nal ayah adalah sebuah kaidah. Apa namanya? Anna ma'rifatas sababi aslun fi tafsiril ayah. Mari kita lihat prakteknya. Praktek ya, di mana terjadi kekeliruan penerapan suatu ayat pada masa lampau. Ya, pada masa lampau. Disinilah kita mengetahui bahwasanya ya penting sekali mengetahui sebab diturunkannya suatu ayat. Kalau generasi yang dekat dengan generasi Rasul dan mereka masih berjumpa dengan sahabat Rasulullah dan mereka adalah orang Arab tulen, bukan kayak kita belajar bahasa Arab, dan mereka itu belum bercampur bahasa Arabnya dengan bahasa Arab modern, mereka masih akrab dengan bahasa Al-Quran dan bahasa hadis, belum ditulisnya kamus, baik dia kamus Arab-Arab atau Arab Indonesia tentu kalau kita di sini, atau Arab-Arab lah pada zaman sekarang seperti Lisanul Arab Al-Imam Ibnul Munzir atau Al-Mu'jamul Wasit oleh Majmu'ah minal Ulama fil Misri atau Al-Wasit dan seterusnya. Namun mereka keadaan mereka seperti itu membuat mereka tetap keliru juga di dalam penerapan suatu ayat. Bagaimana pula keadaannya dengan kondisi kita bukan orang Arab, bahasa Arabnya Senin Kamis, nggak ngerti kaidah-kaidah dan seterusnya ya. Tentu potensi kelirunya ribuan kali jauh lebih utama. Kita lihat contoh salah dalam penerapannya. Ta'ammal, kata si penulis ini, perhatikan katanya, zalika, hal ini ya sana, kaidah ini pentingnya mengetahui bentuk ayat yang di atasnya, bentuk yang di atasnya makna suatu ayat. Fi ma haddatsa bihi, dalam suatu masalah yang diceritakan ya, yang diceritakan oleh Humaid ibnu Abdurrahman bin Auf. Anna Marwana, bahwasanya Marwan ibnul Hakam ya, gubernur pada waktu itu, Marwan ibnul Hakam Muawiyah dari dinasti Umayyah ya, dari dinasti Umayyah. Qala, berkata, dia mengata, idhab ya Rafi', pergilah engkau wahai Rafi' kepada bawabihi, penjaganya ini, Rafi' kepada penjaganya. Kepada siapa dia pergi? Ibni Abbas, ila Ibnu As. Artinya engkau coba pergi ke Ibnu Abbas. Kenapa Ibnu Abbas? Karena Ibnu Abbas adalah turjumatil Quran atau ahli tafsirnya Al-Quran dari kalangan sahabat. Ini adalah berkat barakah dari doa Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam kepada anak paman beliau ini, di mana Nabi kita berdoa kepada Rabbul Alamin, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fakihkan, pahamkan dia dalam masalah agama, wa 'allimhu at-ta'wil. Yang dimaksud dengan at-ta'wil di sini apa? At-tafsir, dan ajarkan lihat dia tafsir dari wahyu, maknanya tafsir Al-Qur'an dan seterusnya. Faqul, lalu ucapkan kepada dia, ya Rafi', apabila engkau telah jumpa dengan Ibnu Abbas, la in kana kullu mri'in minna fariha bima ata wa ahabba an yuhmada bima lam yaf'al mu'adzaban la nu'adzabanna ajma'un. Lihat ini, dia salah memahami ayat nanti. Kalau seandainya setiap orang dari kita ini ya, fariha, senang dengan apa yang telah dia datangkan, wa ahabba, dan dia cinta untuk dipuji dengan sesuatu yang dia tidak lakukan. Misalnya kan ini tabiat manusia kan begitu, dia nggak melakukan tapi ya sedikit saja dia ikut campur situ, akhirnya kan terpujilah, ini adalah kerja yang bagus segala macam, timnya ini, padahal dia sini hanya numpang nama saja, bisa jadi kan begitu. Tapi senang dia, kenapa? Dipuji-puji, senang orang meskipun dia tidak ikut campur di situ 100% ya. Kemudian atau adalah seseorang yang senang dengan perkara yang dia datangkan, misalnya, ya saya menyelesaikan ini, saya telah menemukan ini, pokoknya kami telah ini, dan seterusnya, ya. Dan itu adalah bukti dia senang dengan apa yang dilakukan, ya. Lalu tiba-tiba atas hal itu dia diazab. Masa sih orang yang mendatangkan sesuatu, kemudian dia senang dengan itu, atau dia cinta dipuji,
bima lam af'al, dengan sesuatu yang dia tidak lakukan, diazab kan gitu. Maka beliau mengatakan la nu'adzabanna ajma'un, niscaya kita semuanya ini pasti akan diazab. Kenapa? Karena dalam pemahaman Marwan bin Hakam ini kan mengenai semua orang. Semua orang pasti senang dengan suatu hal yang dia datangkan. Semua orang inginkan, misalnya dia ingin puji, tabiat manusia itu dipuji, senang dipuji, meskipun dia tidak ikut campur situ, tidak melakukannya. Namanya saya dompleng situ. Tatkala suatu perusahaan misalnya maju atau sekolah maju kan gitu ya, padahal dia nggak pernah ikut memberikan kontribusi, hanya nama misal sekadar contoh ya, kan gitu ya. Lalu dan seterusnya, tentu senang kan begitu ya. Niscaya kita akan dipuji, diazab semuanya. Kenapa? Ini hal-hal yang biasa yang pada manusia kan begitu. Qala Ibnu Abbas ma lakum wa li hadhil ayah. Berkata Ibnu Abbas kepada utusan Marwan bin Hakam ini, bagaimana kalian memahami ayat ini? Salah kalian memahaminya. Ayat yang mana maksudnya? Ini dia. Ini. La tahsabanna, ini yang dipahami oleh Marwan itu, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, janganlah kalian mengira kepada orang-orang yang senang dengan sesuatu yang mereka datangkan, wa yuhibbuna an yuhmadu, dan mereka pun mencintai, senang untuk dipuji, bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan, kan gitu. Nanti lanjutan ayatnya ada ya. Sudah? Kalau memang seperti la tahsabanna, kalian jangan mengira kan gitu ya. Jangan kalian kira orang yang senang dengan apa yang mereka datangkan atau cinta dipuji dengan sesuatu yang dia tidak lakukan, kan gitu ya. Ya. Maka Ibnu Abbas ini mengatakan, bagaimana kalian memahami ayat ini? Ma lakum wa li hadhil ayah. Innama unzilat hadhil ayatu, atau anzalat atau unzilat, enggak ada masalah. Unzilat hadhil ayatu fi ahlil kitab. Ayat ini diturunkan kepada ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Ini diturunkan kepada ahli kitab, bukan kepada kaum muslimin. Makanya salah memahami. Kan gitu ya? Ya. Cuma siapa saja nanti, ya kan dikatakan sini adalah qanunun lil hayah, undang-undang untuk kehidupan. Bukan diturunkan untuk individu tertentu atau kelompok tertentu. Lah Ustaz, ini kan untuk kelompok tertentu disebutkan ahli kitab. Gimana ini? Kontradiksi berarti? Tidak kontradiksi. Jawabannya kembali kepada sebelumnya, al-ibratu bi umumi labdi la bi khususis sabab. Yang menjadi sandaran, yang menjadi patokan keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Maka kaitannya ini harus dipahami. Maka siapa saja nanti yang melakukan perkara dengan apa yang dilakukan Yahudi dan Nasrani, masuklah dia dalam kepada ayat itu meskipun dia seorang muslim. Nah, itu dia dalam memahaminya. Tetapi untuk memahami konteks ayat ini jangan salah pula, kan gitu. Nah, oleh karena itu Ibnu Abbas ini mengatakan, bagaimana kalian memahami ayat ini? Kan gitu ya. Ayat ini diturunkan kepada ahli kitab Yahudi Nasrani. Lalu kemudian Ibnu Abbas membaca ayat itu secara lengkap. Nah, sekarang firqah yang menyimpang, terkadang dia potong-potong ayat, enggak dibacanya, karena ayat itu terkadang masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya atau ayat yang sesudahnya. Bahkan inti ayatnya saja pun terkadang dipotong untuk kepentingan kelompoknya. Inilah salah satu contoh misalnya kekeliruan yang dilakukan oleh Marwan bin Hakam. Dia hanya memahami langsung la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ali Imran ayat 188. Padahal ada ayat sebelumnya yang nyambung dengan ayat ini, itu 187, yaitu wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba. Nah, tatkala Allah mengambil perjanjian ya kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, kan gitu. La tubayyinunnahu linnas, hendaklah kalian jelaskan ya kepada manusia, la wala taktumunahu, dan janganlah kalian
tutupi. Kalau memang itu A, B, jangan kalian rubah-rubah, jangan pula kalian tutupi, kan gitu. Kelanjutannya ini, wa tala Ibnu Abbas, la tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau. Janganlah kalian kira dengan orang-orang yang telah berbangga dengan apa yang mereka datangkan. Kan yang mereka datangkan berbeda dengan yang sebenarnya, dan senang dengan mereka yang itu. Kemudian mereka ingin dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Maksudnya adalah mereka itu ya memberikan satu keterangan yang tidak sesuai dengan faktanya. Ya, ini kan menunjukkan mereka tidak melakukan hal yang benar, dan mereka ingin dipuji dengan suatu hal yang mereka tidak lakukan. Bukankah mereka menutupi kebenaran? Kan begitu, ya. Kan dan mereka tidak melakukannya, tapi mereka ingin dipuji. Pujian itu kan untuk suatu hal yang benar, bukan suatu hal yang jelek. Kan gitu. Nah, di sini mereka tidak melakukan kebenaran tapi ingin dipuji. Oleh karena itu, waqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, sa'alahum nabiyyu, Nabi bertanya kepada ahli kitab ini. Sedangkan di dalam ayat ini sudah ada undang-undang apa yang disebutkan panduan, ya, yang harus dipahami bahwasanya orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab itu janganlah, kan sudah diambil perjanjian itu sama Allah, janganlah ditutupi apa yang mereka ketahui itu. Nah, suatu hari Rasulullah bertanya kepada mereka an syai'in, tentang suatu hal. Kita enggak tahu apa syai'in ini karena sifatnya nakirah. Fakatamuhu iyahu. Apa yang mereka lakukan? Mereka jawab dengan benar? Enggak. Maka mereka ahli kitab ini menutupi jawabannya atau sesuatu itu dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Dijawab, tapi enggak sesuai dengan fakta. Hoax berarti ini, ya, hoax. Wa akhbaruhu bi ghairihi. Ini hoax. Berarti di sini sudah ada hoax, sudah pada zaman Rasulullah sudah ada. Ini catat yang berkaitan dengan hoax, ya. Fakatamuhu iyahu wa akhbaruhu bi ghairihi. Lalu mereka mengabarkan kepada Nabi dengan selainnya, lain fakta, ya, lain jawaban yang diberikan informasi kepada Rasulullah tanya tentang suatu, dikasih jawaban yang lain, atau dikasih informasi yang tidak sesuai dengan sesuatu itu. Ini kan hoax namanya. Sudah? Fa kharaju qad ra'auhu an qad akhbaruhu bima sa'alahum anhu. Maka mereka pun meninggalkan Nabi, ya, dan mereka memandang bahwasanya mereka telah mengabarkan kepada Rasulullah, ya, dari dengan sesuatu yang Rasulullah bertanya tentangnya. Sudah? Wastahmadu bidzalika ilaih. Lalu apa? Mereka meminta kepada Rasulullah agar mereka dipuji dengan apa yang telah mereka lakukan. Artinya adalah Rasulullah itu kan suatu pribadi yang agung. Pujian Rasulullah itu adalah sebuah kebanggaan pada masanya, kejujuran Rasulullah dan akhlak Rasulullah, dan manusia senang dengan Rasulullah pada masanya, ya, kan begitu. Dan senang mendapatkan pujian atau rekomendasi dari Rasulullah. Bagaimana tidak? Ini adalah panutan kaum muslimin pada masanya. Kemudian tentunya kan begitu, mereka ingin ada rekomendasi dari Rasulullah itu, ya kan? Nah, ini mereka mendapatkan pujian, padahal pujian apa yang mereka inginkan? Dia inginkan, Rasul kalian itu sudah bertanya kepada kami, dan kalian kan gak ada jawaban. Kami ada jawabannya setelah kami sampaikan kepada Rasulullah. Kami berhak mendapatkan pujian, kan begitu. Padahal yang dia sampaikan hoax. Wa farihu bima atau min kitmanihim, ya, mereka senang, mereka bangga dengan apa yang mereka datangkan kepada Rasulullah berupa penyembunyian kebenaran dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, mas'alum anhu, dengan sesuatu yang mereka ditanya tentangnya. Rasul bertanya kepada mereka, jawabnya yang lain, dan mereka senang dengan itu. Kemudian mereka minta dipuji, kan gitu. Turunlah ayat ini, la tahsabanna alladziina yafrahun. Kan bangga mereka ini bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka kan minta dipuji dengan suatu hal yang mereka lakukan, yang mereka tidak lakukan. Apa itu? Mereka kan menutupi kebenaran. Yang berhak mendapatkan pujian ini kan suatu hal yang baik, bukan kejelekan yang dipuji, kan begitu. Nah, inilah yang maksud dari ayat ini.
Beda yang dipahami Abdullah bin Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam memahami secara global. Ya, kalau kita senang dengan sesuatu yang kita lakukan, padahal benar juga yang mereka dia ini ya, maksudnya saya mendatangkan begini, lalu saya ingin dipuji. Terkadang ingin dipuji misalnya ya, ini penjelasan Ustaz. Terkadang ada orang ingin dipuji misalnya dengan suatu hal yang dia tidak lakukan. Tabiat manusia, lalu diajablah kita semua kalau begitu, kan gitu. Ya. Tetapi kalau dipahami konteks atau sebab diturunkannya ayat ini, maka itu akan bisa salah, tidak akan salah dalam menafsirkan atau memahami ayat. Nah, maksud Marwan ini bisa benar kalau mereka melakukannya sebagaimana yang dilakukan ahli kitab, ya, melakukan hoax. Tapi kalau enggak hoax enggak ada masalah. Ini yang dimaksud dengan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Kan gitu, ya? Wa arada Ibnu Abbas intahal waqt. Oh, intahal waqt. Adunnu. Kam baqiya min az-zaman? Baik, intahal waqt talibat. Insyaallah nuwasil kalamana insyaallah fi liqa'ina qadim. Bismillah wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.